Pada sadar gak sih kalau Amazfit tuh lagi gencar banget masukin lini semua smartwatch mereka. Gue sih seneng aja karena mereka punya harga yang terjangkau, tapi fitur olahraganya tuh decent banget. Dan yang terbaru ada di tangan gue nih, Amazfit Active 3 Premium. Smartwatch ini punya desain yang tergolong simple. Dia bentuknya bulat dengan diameter di 45 mm dan tebalnya di 11 mm. Gue suka dia menggunakan sistem 4 tombol. Tombolnya sendiri ini punya feel clicky dan punya tekstur jadi ada gripnya. Strapnya menggunakan rubber dengan sistem quick release yang ukurannya ada di 20 mm. Pas digunakan sih feelnya nyaman ya. Di tangan gua yang mungil ini, ukuran diameter 45 mm ini pas banget. Beratnya juga ringan, cuma 38 gram. Material bodinya ini menggunakan stainless steel di bagian atas. Dan di bagian tengah sampai bagian bawah yang kena kulit kita, ini menggunakan material polimer. Di bagian sebelah kanan ini ada mikrofonnya, dengan speakernya ada di bagian sebelah kiri. Untuk penjualan perdananya, warna yang akan tersedia itu yang kayak gua pakai sekarang, Apex Silver. Dia cakep ya, silvernya tuh kayak ada gold-goldnya sedikit. Nantinya akan ada dua pilihan warna lagi, Atlas Blue dan Aero White. Layarnya menggunakan panel AMOLED 1,32 inci dengan resolusi 466 x 466 pixel. Kerapatan pixelnya ada di 353 ppi dengan peak brightness-nya ada di 3000 nits. Kacanya sendiri sudah menggunakan lapisan sapphire glass, jadi jauh lebih kuat dan tahan gores. Untuk bezelnya sih masih cukup tebal ya menurut gua, tapi gue suka dengan desain bezelnya ini. Dia nggak polos hitam aja gitu. Layarnya sih bisa dibilang punya detail yang tajam, warnanya juga vibran, dan gue suka peak brightness-nya tinggi, jadi masih terlihat di bawah terik matahari. Layarnya sendiri punya respon yang instan pas digunakan. Nah, untuk shape OS-nya sendiri, semakin lama tuh semakin matang. Pas gue pakai animasinya tuh terasa enak dan fluid banget. Selama gue pakai tuh smooth terus, gak pernah ketemu lag atau freeze. Yes, untuk connect di smartphone, kita butuh aplikasi Zepp yang tersedia baik di Android ataupun di iOS. Jadi, jam ini bisa dipakai di kedua ekosistem ini ya. Untuk head tracking kayak heart rate dan SpO2 tuh bisa dilakukan secara terus-menerus. Di aplikasinya kita bisa melihat data yang cukup lengkap, kayak ada resting heart rate kita, ada juga heart rate variability waktu kita tidur. Untuk data tidurnya juga lengkap. Kalau jamnya digunakan untuk tidur, sudah ada V2 Biocharge atau body battery yang berkurang secara live. Ada extension load atau seberapa banyak energi yang kita keluarkan selama satu hari. Ada juga training status yang menggunakan angka ya. Jujur lebih mudah tuh kayak di Garmin yang cuma info apakah training kita cukup, kurang atau kelebihan. Di sini juga ada Maps yang kita bisa download dulu di menu Maps. Nantinya Maps ini akan terlihat pas kita pakai lari. Jarang loh jam 3 jutaan yang punya fitur Maps. Oke, langsung aja buat dipakai lari, dia punya sistem GPS single band 5 satellite positioning. Gue coba pakai sebelahan sama Amazfit T-Rex 3 Pro gua. Dan gue coba lari sebanyak 10 km. Dan hasilnya tuh melebihi ekspektasi gue ya. Dia cuma selisih sebanyak 60 meter. Yang nice-nya setelah lari pertama, dia bakal ada data lactate threshold. Ini adalah perkiraan di keadaan intensitas seperti apa yang membuat asam laktat kita lebih cepat tersebar di aliran darah kita. Kayak gua, dia akan mulai di heart rate 166 dengan pace 6,45. Data larinya juga lengkap, sudah ada data power, altitude, gradient distribution, cadence, stride, vertical oscillation, dan vertical ratio, ground contact time, dan dia juga bisa bantu hitung mileage sepatu. Dia juga sudah dilengkapi dengan menu latihan strength training yang sudah lengkap dengan data muscle heat maps atau otot mana saja yang terkena impact dari hasil latihan kita. Dan karena ini Amazfit, sudah tersedia menu high rock, baik rest ataupun latihan. Baterainya ada di 365 mAh. Untuk gua pakai lari yang hampir setiap hari dengan strength training, always on display dan notifikasi menyala, gua akan cas lagi di hari ketiga atau hari keempat. Harganya tuh ada di 2,899 juta. Kalian pasti bingung nih kenapa harganya sama persis kayak Active Max. Oke, kalau kalian butuh baterai yang lebih besar, kalian bisa ambil Active Max. Tapi dia kacanya tuh belum menggunakan safir. Sedangkan yang Active 3 Premium ini dia sudah menggunakan safir dan dia punya fitur olahraga yang lebih advance kayak lactate threshold. Oke, sekalian aja gua kasih buying guide ya. Buat kalian budgetnya di bawah 3 juta, sebenarnya kalian bisa ambil Garmin Forerunner 165 yang harganya sekarang ada di 2 jutaan. Tapi Forerunner 165 ini masih menggunakan bodi plastik dan kacanya juga belum safir. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa ambil saudaranya si Balance 2 yang ada di harga 4 jutaan. Dia sudah menggunakan dual band GPS. Dan untuk merek sebelah masih ada Coros Space 4 ataupun Garmin Forerunner 265 yang harganya udah turun ke 5 jutaan. Kesimpulannya, buat harga di bawah 3 juta, Amazfit Active 3 Premium ini tuh outstanding banget. Materialnya premium, fitur olahraganya lengkap, dan dia punya GPS yang cukup akurat. Ya kalau budget kalian segini, gue jamin jam ini tuh worth it banget, value for money.